Ya, tetapi sesuai ya, jangan melanggar norma tentunya. Yang aku kan suka ya langgar aja, enggak juga, karena ya kita punya yang Bapak Freud bilang kan, punya id, ed dan superego itu gitulah. Gitu, alam bawah sadar yang memproses informasi yang kita bisa keluarkan. Kan nggak semuanya yang kita input itu kita ngelihat nih kayaknya Baju ini papa menyinggung ini deh, perasaan, harusnya ini kau bikin kesel, gantung, bikin bukan sebel kau kita. buang di meja. Kan nggak semua yang kita input kita mau keluarkan kan. Kita tahan kan karena ada ego itu kan. Gitu. Seperti itu. Ya, sekali ya saya perhatikannya video ini ya. Rata-rata otak manusia memiliki berat yang sama seperti buah nanas ukuran kecil, yaitu sekitar 1,3 kg. Tapi otak manusia memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tubuh manusia. Pada episode kali ini, mari kita membahas bagian, fungsi, dan cara kerja sel otak secara singkat, agar tahu betapa hebatnya otak dalam membantu manusia berpikir, berperasaan, berinteraksi dengan sekitarnya. Bersama saya, Dr. Selvi Oswari, spesialis bedah saraf dari Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Otak merupakan organ utama yang mengatur atau meregulasi seluruh tubuh kita. Mulai dari bergerak, menggerakkan semua anggota gerak tangan, kaki, berpikir, sampai hal-hal yang abstrak, berperasaan, kemudian emosi, menyimpan memori, kemudian mempelajari sesuatu. Jadi dalam belajar, fungsinya itu juga sangat tergantung pada fungsi otak kita. Secara garis besar, otak dibagi menjadi dua, yaitu yang lokasinya di atas, yaitu otak besar, dan lokasinya di bawah, yaitu otak kecil. Pada otak besar, itu merupakan pusat gerakan, pusat bicara, dan pusat kognitif kita yang paling utama. Sementara pada otak kecil, rata-rata digunakan untuk pusat keseimbangan. Jadi apabila kita mau berjalan atau berdiri, sangat tergantung pada otak kecil kita apakah fungsinya baik, sehingga kita tidak terjatuh ke salah satu sisi. Ada pula bagian otak yang lain, yaitu yang dikenal dengan batang otak. Batang otak itu merupakan pusat kesadaran, pusat nafas, serta pusat jantung. Jadi yang merupakan fungsi utama kita bisa melanjutkan kehidupan, itu semuanya ada di batang otak yang lokasinya benar-benar di tengah dari batang tubuh. Demikian hebatnya otak manusia ini. Apabila ada salah satu bagian yang rusak, maka ada yang dikenal dengan neuroplasticity, sehingga akan terbentuk jalur-jalur baru dari komunikasi antar sel-sel saraf ini yang dapat mengcover daerah atau area yang rusak. Walaupun neuroplasticity ini apabila di otak itu terjadinya jauh lebih lambat dibandingkan dengan bagian tubuh yang lainnya. Contohnya adalah bagian otak depan atau yang disebut dengan frontal. Pada awal diketahuinya fungsi otak di bagian frontal itu adalah ketika ada seorang pekerja tambang yang terlibat pada kecelakaan sehingga ada sepotong besi yang masuk ke dalam kepalanya, sehingga di bagian frontal depan, otak depannya, itu rusak. Namun pasien tersebut bisa pulang ke rumah, bicara dengan istrinya, bahkan tetap bisa berkomunikasi dengan baik. Hanya saja yang terjadi adalah perubahan kepribadian. Pasien tersebut menjadi sering marah-marah, sehingga ditemukan bahwa otak pada bagian depan ini fungsi utamanya adalah untuk emosi. Artinya, apabila ada kerusakan, dapat diambil alih oleh sisi otak yang lain atau bagian dari otak yang lain, namun secara fungsi dasar masih dapat menjalankan fungsinya sebagai manusia biasa. Demikian pembahasan mengenai bagian-bagian otak. Saya, Dr. Selvi Oswari, spesialis bedah saraf, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Rata-rata otak manusia